Seorang gadis muda berusia 25 tahun. Tidak mendengar saran dari teman, datang ke pedesaan. Menjadi pengasuh, pria tua yang lumpuh. Memandikannya, memberikannya obat. Gadis bekerja penuh perhatian. Tapi pria tua ini aneh. Terlihat seperti sakit, malah tiba-tiba meraih gadis. Dengan kekuatan besar, gadis tidak dapat membebaskan diri. Untungnya, wanita tua pemilik rumah muncul tepat waktu. Baru menyelesaikan rasa canggung gadis. Dia melihat tatapan pria tua. Penuh kekecewaan, gadis terbangun oleh guntur di malam hari. Dia mendengar suara dari kamar pria tua. Dia segera pergi untuk memeriksa. Alhasil pria tua menghilang. Gadis mencari setiap kamar, malah tidak menemukan pria tua. Dia menemukan jendela di kamar terbuka. Kemudian melihat keluar jendela. Pria tua itu merangkak di atap, di tengah hujan. Gadis berteriak ketakutan, tapi pria tua masih merangkak ke depan, terlepas dari segalanya. Sampai jatuh dari atap, gadis bergegas turun di tengah hujan. Untuk memapahnya, tapi pria tua mendorongnya pergi. Wanita tua juga datang setelah mendengar jeritan gadis. Dia mengangkat pria tua, dan meminta gadis kembali ke kamar untuk mendorong kursi roda. Gadis kembali ke kamar, tapi tanpa sengaja melihat spray jatuh di lantai. Gadis mengambilnya, tiba-tiba menemukan kata, "Tolong aku," tertulis di atasnya. Gadis segera memasukkan spray ke dalam lemari. Buru-buru mendorong kursi roda ke bawah. Saat dia mengangkat pria tua menatapnya dengan mata aneh. Mata penuh memohon, seolah-olah meminta bantuan dari gadis. Gadis terkejut sesaat. Gadis awalnya adalah seorang perawat di rumah sakit. Karena tidak terbiasa dengan rumah sakit yang membuang barang milik pasien dengan seenaknya, jadi mengundurkan diri. Melihat ada yang merekrut seorang perawat, dan gajinya juga bagus. Saat pergi wawancara, baru menemukan tempatnya terlalu jauh. Saat gadis memutuskan untuk menyerah, pengacara perantara menyarankan dia untuk tetap tinggal. Dengan antusias memperkenalkan pekerjaannya, itu adalah merawat pria tua yang terkena stroke. Dokter berkata, paling banyak dia bisa hidup sebulan lagi. Sudah tidak lama, jika tenggat waktu berakhir, kamu boleh pergi. Gadis merasa pengacara benar, jadi menyetujuinya. Tapi siapa sangka, baru datang sehari. Hal-hal aneh terus datang. Keesokan harinya, pengacara datang untuk mengubah surat wasiat. Gadis memberitahunya, apa yang terjadi tadi malam, dan menunjukkan spray padanya. Tapi anehnya spray, sepertinya sudah diganti. Sangat bersih, gadis suka cantik, malah menemukan, tidak ada cermin di rumah. Apakah kalian sudah tua, tidak menggunakan cermin? Wanita tua sudah bilang, tidak boleh ada cermin. Tapi foto pemilik rumah sebelumnya ada. Wanita tua berkata, untuk menunjukkan rasa hormat terhadap rumah itu. Wanita tua, demi menghilangkan keraguan gadis, memberinya kunci. Ini dapat membuka pintu mana saja, di rumah. Suatu hari wanita tua memintanya, untuk datang mengambil benih. Dia penasaran dengan loteng, karena wanita tua berkata, pria tua mengalami stroke di loteng. Dia ingin membuka pintu loteng, untuk mencari tahu. Tapi dia tidak bisa membukanya. Tiba-tiba angin aneh bertiup. Gadis ketakutan dan melarikan diri. Dia bertanya pada wanita tua, dengan curiga. Pintu apa di loteng itu? Wanita tua juga ala kadarnya. Dia tidak tahu, karena dia juga belum pernah masuk. Hal ini membuat gadis semakin penasaran. Untuk menemukan kebenaran, gadis menemukan kesempatan untuk kembali ke loteng. Dia dengan hati-hati mengeluarkan benda asing dari kunci. Membuka pintu dengan kunci. Bau menyengat tercium. Yang mengerikan adalah, ada banyak cermin yang tersembunyi di sini. Semua ditutup dengan kain tebal. Ada banyak hal aneh yang dipajang di ruangan itu. Juga ada buku merah berdebu. Di dalam, ada foto grup keluarga, pemilik rumah sebelumnya. Salah satunya adalah pria dan wanita kulit hitam. Dan dua anak, juga ada pola mantranya. Juga ada cincin ular berkepala 3. Di dalam keranjang ada setumpuk piringan hitam. Salah satunya dibuat pada tahun 1920. Ada kata pengorbanan di atasnya. Gadis mencurinya untuk didengar di rumah. Saat ini wanita tua, tiba-tiba datang. Gadis ketakutan segera melarikan diri. Gadis pulang ke rumah, dan diam-diam mendengarkan. Sahabat memberitahunya itu adalah sihir. Percaya atau tidak, setelah mengetahui hal ini, gadis merasa lega. Ternyata begitu. Wanita tua sedikit bertele-tele, bertanya pada gadis soal ini itu. Bertanya soal keluarganya. Bertanya apakah dirinya punya tato. Sangat aneh. Gadis memberitahunya, dia hanya sendirian. Dia juga tidak suka tato. Mendengar ini, wanita tua sepertinya lega. Hari itu, pengacara datang. Gadis mengobrol dengannya, soal pria tua. Wanita tua terlihat sangat cemburu dan berkata, apakah kalian berhubungan dengan baik? Membuat gadis terdiam, melihat paku di dinding, yang awalnya digunakan untuk menggantung cermin. Gadis mengingat begitu banyak hal aneh. Apa hubungannya dengan cermin? Dia memutuskan untuk mencobanya dengan cermin.